Kita lihat bahwa rejim ini mengalami pembusukan secara intelektual. Nggak ada mutu pikiran. Istilah moderat itu artinya mereka politik Islam yang pro kekuasaan akhirnya tuh. Kalau dia nggak pro kekuasaan maka dia dianggap radikal itu kan. Bahkan dekat-dekat di situ jadi teroris itu. Jadi sebetulnya politisi Islam ini bahkan yang belum berpartai memperlengkapi diri dengan pengetahuan sehingga tema majority with minority mentality nggak perlu lagi dipakai sekarang. Kan sekarang pertandingannya Anda punya otak apa enggak itu. Itu aja dasarnya kan. Nggak perlu tanya Anda radikal apa nggak radikal tuh. Karena memang orang tiba pada soal untuk bagaimana mengevaluasi politik Indonesia. Kalau Habib Rizik dimunculkan, dia bukan momentum. Karena momentum itu tersedia setiap minute, setiap detik ada momentum. Sekarang momentum itu harus diisi dengan monumen. Momentum menjadi momentum menjadi momentual kalau ada monumen. Habib Rizik itu monumen. Jadi monumennya udah ada, Babe Ridwan. Apa monumennya? Yaitu batas antara yang etis dan tidak etis diperlihatkan oleh Habib Rizik itu. Batas antara intelektual dan tidak intelektual diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara justice dan injustice diperlihatkan oleh Habib Rizik. Saya bahas satu-satu ya supaya lebih komprehensif ini skripsinya tuh. Coba kita lihat, orang akhirnya nunggu kontras moral antara rejim Jokowi dan Habib Rizik. Kontras itu diperlihatkan di sidang pengadilan. Jadi terbentuk fasilitas baru sekarang. Bagaimana mengukur legitimasi Jokowi? Nggak usah pakai survei, pakai kontras moral itu. Ini adalah sesuatu yang kualitatif, tidak kuantitatif. Tentu orang bilang iya kontras moral, tapi dia nggak bisa diukur dengan surveinya Kodari CS, Kodari erotism, erot maksudnya, yang you bilang tadi. Kan nggak bisa diukur kan? Tetapi politik Indonesia juga sering tidak bisa diukur. Belum satu semester Orde Baru bilang, kami tumbuh 80% legitimasinya Golkar, reformasi jatuh. Jadi nggak ada gunanya kan? SBY dianggap sebagai kecil, bisa bikin dapat momentum, dia jadi monumen, jadi presiden tuh. Partai Demokrat tuh berapa persen sih awalnya tuh 27 tiba-tiba meledak karena satu peristiwa kecil itu. Yaitu dia dilecehkan oleh PDIP, oleh Taufik Kimas. Nah kita mau lihat politik selalu tiba dengan semacam keajaiban rasional. Saya sebut keajaiban rasional karena kalau keajaiban tuh ada keajaiban rasional yang tidak bisa dihitung di dalam metodologi survei itu. Tiba-tiba Habib Rizik sekarang tumbuh sebagai tokoh keajaiban rasional. Kalau keajaiban irasional itu dianggap sebagai keadaan di langit yang memungkinkan Habib Rizik tumbuh. Tapi saya sebut keajaiban rasional karena Habib Rizik datang ketika Indonesia mengalami demoralisasi itu. Di dalam semua hal tuh, KPK, komisaris-komisaris yang hanya dipakai untuk kepentingan tim sukses salah seorang menteri, itu kan semua demoralisasi. Yang kedua, kita lihat bahwa rejim ini mengalami pembusukan secara intelektual. Nggak ada mutu pikiran timbul dari istana. Seluruh juru bicara istana itu dungu, karena itu satu-satu kemudian disingkirkan sebetulnya hanya untuk menutupi kedunguan istana tuh, dijadiin dubes lah, dijadiin komisaris lah. Tetapi kedunguan itu melekat di istana, karena ini sistem kedunguannya ada di istana itu. Jadi kontras intelektual. Sekarang kontras injustice. Tadi Mbak Wi udah terangin bahwa Gini rasio kita itu menuju satu, makin ke atas artinya makin timpang itu. Tapi itu baru ukuran spending, belum ukuran pendapatan. Apalagi kalau rasio itu diukurkan pada kesenjangan pendapatan, dijelaskan tadi juga oleh Mbak Wi, oleh Adi. Jadi secara sosiologi seluruh variabel yang bisa membatalkan
membatalkan optimisme dari rejim ini sedang ada. Pembatalan optimisme rejim membuat kita juga optimis bahwa perubahan bisa berlangsung. Kan itu soalnya kan. Jadi analisis sosiologi ada di situ tuh. Nah, karena itu saya menganggap bahwa Habib Rizik dia bukan momentum, tapi dia udah jadi monumen. Tentu orang bisa bilang partainya apa? Nggak perlu partai untuk jadi monumen tuh. Ayatullah Khomeini jadi monumen karena satu peristiwa buruk dilakukan oleh Syah Iran tuh. Malcolm X memimpin gerakan Muslim Brotherhood di Amerika, dibunuh tahun 65, juga memimpin satu gerakan moral. Anak muda akhirnya sekarang baca Malcolm X karena menginginkan satu tuntunan moral tuh. Martin Luther King juga dibunuh di Amerika karena menuntut perbaikan moral tuh melalui perjuangan hak asasi manusia. Dibunuh juga tahun 68. Duh, masih muda tuh. Anak muda membaca kembali I Have a Dream dari Martin Luther King. Anak muda sekarang baca lagi Kuba, Che Guevara. Jadi semua mereka itu adalah simbol moral yang tidak bisa dibaca dengan statistik gitu. Jadi percuma misalnya Saudara Kodari kawar 3 periode, enggak. You mesti baca bagaimana problem bangsa ini dievaluasi secara etis. Jadi saya mau ringkas sebentar bahwa ke depan kita menghitung potensi dari Muslim politics untuk menghasilkan batas etis kekuasaan. Karena kita nggak mungkin tadi kalau kita lihat statistik ya suara politik Islam itu mungkin berapa 30-24% maksimal. Tetapi bukan itu yang penting secara statistik, tapi politik Islam memelopori perubahan etika politik dan itu akan didukung oleh partai-partai sekuler, partai-partai macam-macam tuh. Kan itu intinya kan. Jadi betul tadi FPI atau Habib Rizik paham bahwa ke depan sebaiknya dia jadi guru bangsa sambil menunggu satu peristiwa politik berikutnya tuh. Sehingga dia dipanggil oleh sejarah bahkan untuk memimpin partai. Kalau kita sekarang evaluasi, diam-diam Habib Rizik diincar oleh semua surveyor untuk dijadikan ikon atau diintip peluangnya untuk jadi presiden oleh partai-partai Islam. Itu masuk akal aja kan. Bahwa kemudian politik Indonesia itu menganggap bahwa ya tapi dia bukan Islam yang moderat itu. Nanti dikampanyekan lagi kan. Habib Rizik memimpin politik Islam radikal tuh. Dan saya udah nggak anggap bahwa apa gunanya bikin perbedaan moderat dan radikal kalau isunya adalah ethical politics. Kan itu intinya kan. Kan dulu Orde Baru bikin mana yang moderat, mana yang radikal tuh, dalam upaya untuk meringkus yang radikal. Itu udah nggak dibeli orang sekarang itu. Karena istilah moderat itu artinya mereka politik Islam yang pro kekuasaan akhirnya tuh. Kalau dia nggak pro kekuasaan maka dia dianggap radikal itu kan. Bahkan dekat-dekat di situ jadi teroris itu. Nah ini bagian buruk dari labeling politik jadi Islam. Jadi ini tuh penting. Jadi yang moderat itu yang pro kekuasaan. Kalau tidak pro kekuasaan Anda dianggap radikal. Yes. Itu definisi istana begitu tuh. Itu kan definisi dungu. Padahal istilah moderat dulu di dalam kalau kita belajar comparative politics bukan dimaksudkan lawan dari yang radikal moderat itu, tapi dia ada di tengah tuh, dan di tengah bisa jadi radikal tengah juga kan. Jadi cara berpikir kekuasaan ini betul-betul mengalami sama dengan ekonomi mengalami pembusukan, sama dengan politik mengalami pembusukan. Dari zaman dulu saya masih ingat saya baca dulu bukunya Profesor Wertheim dari Belanda itu dengan tesisnya Indonesia itu Islam Indonesia itu majority with minority mentality. Islam Indonesia itu mayoritas tapi mentalnya minoritas itu. Ya dulu gitu. Tetapi ilmu pengetahuan bertambah dan pemimpin-pemimpin Islam membaca lebih banyak ilmu pengetahuan dari mereka yang ada di partai-partai nasionalis sekarang. Saya bisa bedakan, saya bisa tahu ini langgam berpikir nasionalis dan langgam berpikir Muslim politik yang muda-muda justru itu mereka paham tentang perkembangan politik dunia, teori kultural, teori ekonomi modern. Jadi sebetulnya politisi Islam ini bahkan yang belum berpartai memperlengkapi diri dengan pengetahuan sehingga tema majority with minority mentality nggak perlu lagi dipakai sekarang. Kan sekarang pertandingannya Anda punya otak apa enggak itu. Itu aja dasarnya kan. Nggak perlu tanya Anda radikal apa enggak radikal tuh. Nah sekarang kita lihat itu. Sementara partai-partai nasionalis justru itu mengalami ketiadaan kader. PDIP sampai sekarang sulit nyariin kader itu. Mau outsource nggak ada yang mau melamar.
mau pakai kader sendiri, kadernya nggak laku secara survei. Itu bedanya dengan saya memperhatikan kelas menengah Muslim dalam 10 atau 20 dekade ini, 20 tahun terakhir, itu memperbaiki diri dengan paham tentang seluruh mazhab ilmu pengetahuan.